Kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk segala rahmat dan anugerah yang Kau berikan kepada kami. Engkau menghantarkan kami dapat tiba di hari yang baru ini, semua adalah hanya karena pemberian-Mu. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang menyapa kami, menguatkan kami, dan menjadi pedoman bagi kami untuk menuntun segala aktivitas kami dalam segala tindakan, apapun perbuatan dan pekerjaan yang akan kami lakukan. Dimuliakanlah nama-Mu ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab 1 Korintus 1 ayat yang ketiga. Begini firman Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang percaya kita boleh menghayati dan boleh mengaminkan bahwa hidup kita sampai saat ini dengan segala semua dan segala apapun yang kita perbuat dan yang telah kita raih, seluruhnya adalah semata-mata hanyalah karena bernapaskan oleh anugerah, pemberian, belas kasih dan kemurahan Allah. Hidup kita benar-benar hanya bergantung dan terikat kepada Allah, Sang Pemberi kehidupan. Sama seperti janin yang hidup di dalam rahim seorang ibu, di mana hidupnya terikat hanya bergantung dari apa yang dia terima dari ibunya. Hal itulah yang disaksikan oleh Rasul Paulus dalam pengalaman pelayanannya sendiri, di dalam segala tugas-tugas pemberitaan Injil Kristus yang dia lakukan. Dia dapat mampu melewati berbagai-bagai tantangan dan memenangkan segala sesuatu yang dia perjuangkan dalam pelayanannya, walaupun dia harus menghadapi segala penolakan dan berbagai pergumulan yang cukup berat dari orang-orang yang membencinya ataupun dari tubuh dan fisiknya sendiri yang dimana kesehatannya semakin menurun. Dia tetap mampu melakukan dan memenangkan itu semua, dan jelas dan sangat terang dikatakan itu semua hanya bergantung kepada kasih karunia Allah. Allah adalah Allah sebagai sumber dari kasih karunia dan kasih sayang dan damai sejahtera yang tidak habis-habisnya, yang ditujukan untuk diberikan kepada kita manusia dan dunia ini. Kasih karunia pemberian Allah secara cuma-cuma itu diperuntukkan untuk memampukan kita mampu bertahan untuk setia melakukan segala kehendaknya. Kasih karunia Allah itu sungguh nyata telah memperdamaikan kita dengan Allah dan juga telah memperdamaikan kita dengan sesama dan memperdamaikan kita juga dengan alam dan lingkungan di sekitar kita, seperti apa yang dikutip dari kitab Kolose 1 ayat yang ke-20. Hal inilah yang menjadi dasar iman kita untuk mampu bersyukur kepada Tuhan. Dan sekaligus pesan ini juga mengingatkan kita agar tidak jatuh ke dalam godaan, ke dalam sikap di mana godaan untuk meninggikan hati dan godaan untuk menjadi sombong, merasa semua yang ada pada kita hanya karena kekuatan dan kehebatan kita sendiri. Inilah yang telah diberikan kepada kita. Sebab hidup kita dengan segala daftar-daftar keberhasilannya yang telah kita dapatkan, itu tidak akan pernah dapat dibandingkan dengan karya penebusan yang telah Allah berikan kepada kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, anaknya yang telah mati bagi kita di kayu salib. Dan itu sebabnya dikatakan bahwa dalam surat 1 Korintus 1 ayat yang ketiga ini merupakan surat yang disampaikan oleh Rasul Paulus sendiri kepada jemaat yang ada di Korintus untuk mengingatkan jemaat kembali bahwa mereka adalah orang-orang yang telah mengalami perubahan kehidupan kepada kehidupan yang baru setelah menerima Kristus dan keselamatannya, sehingga jemaat dipanggil untuk hidup di dalam Kristus dengan menampilkan cara hidup yang kaya dalam berbagai-bagai karunia, kaya dalam sukacita, kaya dalam kasih, dalam damai, dalam perkataan, kaya dalam segala macam pengetahuan untuk menolong kehidupan sesama dan kehidupan kita dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan ketika kita dapat menjadi pelayan-pelayannya dimanapun kita bekerja dan melayani, dikatakan bahwa semua adalah hanya karena kasih karunia Tuhan semata
yang senantiasa menjadi orang-orang penggerak kasih kepada orang-orang yang membutuhkan uluran tangan dan sentuhan kasih yang nyata di dalam kebaikan dan dalam pemberian kita, serta menjadi anak-anak Allah yang senantiasa membawa damai, membawa shalom bagi saudara-saudara kita yang sedang bergumul di dalam perseteruan. Kasih karunia daripada Allah dan damai sejahtera adalah sapaan yang membangkitkan harapan, sekaligus juga sebagai jaminan yang pasti yang diberikan oleh Allah sendiri untuk menyertai kehidupan kita dalam menjalankan segala tugas-tugas kita sebagai abdi-abdi Allah dimanapun kita bekerja. Jaminan shalom dari Allah sungguh nyata, sebab Dia adalah shalom itu sendiri. Damai sejahtera daripadanya akan memampukan kita masuk ke dalam suatu keadaan yang dapat merasakan hidup yang aman dan tentram sekalipun situasi yang sedang dihadapi penuh dengan tantangan dan pergumulan yang amat berat. Artinya, hanya dengan tinggal dan bersama dengan Tuhanlah, maka kita akan dapat menemukan hidup yang teraman, yang menjauhkan kita dari segala kegelisahan, kekhawatiran, rasa cemas, dan rasa takut apapun yang mengusik kehidupan kita. Sebab damai yang diberikan bukanlah damai yang berasal dari dunia, melainkan damai yang surgawi dari Allah, dan semua itu dapat kita temukan hanya di dalam Yesus. Oleh karena itu, percayalah sungguh kepada Yesus. Amin.